Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng gue, Herjunot Syaputra, seperti biasa di podcast Aksi Nyata. Setiap sorenya jam 4 kita ketemu, kita ngobrol, kita berbagi insight dari berbagai perspektif dengan narasumber yang tiap hari macam-macam. Dan bahasan kita tentunya nggak cuma soal sosial, politik, ekonomi, budaya, tapi bisa soal hobi, olahraga, musik, sudah pernah kita bahas semua dan tentunya nggak bosen-bosen untuk gua Juno untuk selalu ngingetin teman-teman untuk selalu melihat dunia dari berbagai perspektif, harus makin hari makin pinter, makin wise, makin tahu apa yang harus kita lakukan, nggak cuma buat pribadi tapi juga mungkin ruang lingkupnya mungkin dimulai dengan untuk keluarga, komunitas, baru yang lebih besar lagi buat bangsa dan negara. Nah, untuk hari ini apapun yang teman-teman kerjakan, semoga semuanya lancar. Kalaupun ada ups and downs, no's, ya banyak rejection mungkin dalam beberapa hal, nggak apa-apa. It's really important to glorify the process than the result. So make sure that you are um, strong enough selama proses yang kalian kerjakan dan makin hari makin baik. Nah, seperti biasa podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini kita tayangkan di berbagai macam platform. Ada kurang lebih 10, jadi teman-teman bisa akses, pilih mana aja. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga YouTube-nya Partai Perindo, semuanya @Partai Perindo. Terus ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, and then mynews.id, dan juga tadi disebutin ada YouTube plus websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih. Kalau gue pribadi, I'm really into YouTube karena memang bisa di-archive kan kalau nonton. Jadi setengah bisa nonton setengah, terus bisa dilanjutin nanti. Nah, kita juga seperti biasa akan bagi-bagi e-voucher untuk beberapa pemenang yang hari ini mungkin nonton production kita sampai habis. Tinggal bikin 1, 2, 3 kalimat ya, atau bahasan yang relate sama topik kita. Jadi komen aja di bawah, bikin sesuatu kayak 2, 3 kalimat quotes lah seperti itu. Jangan lupa follow Partai Perindo, nanti kita pilih pemenang dari situ. Dan bicara tema hari ini masih kaitannya dengan ini gegap gempita, kita tahu ya, kemarin 17 Agustus gue pribadi sangat um, terharu ya, and I got my eyes teary, selama perayaan. Kenapa agak haru? Karena kita tahu 2 tahun berat banget untuk kita ngelakuin secara virtual, dan kemarin sebagai pribadi, sebagai orang Indonesia, aduh, senang sekali 77 tahun, semuanya happy, semuanya ngelihat bagaimana kita merayakan perbedaan, kita ngerayain yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya di 77 tahun kemerdekaan. Nah, tema kita hari ini kaitannya jelas sekali dengan semangat kemerdekaan, yaitu meningkatkan patriotisme generasi muda dan lintas generasi untuk menjaga kedaulatan NKRI. Nah, untuk membahas ini kita langsung kenalan dengan narasumber hari ini. Ini aku sudah sering sekali ketemu secara on screen ya, virtual juga, tapi akhirnya hari ini alhamdulillah ketemu langsung. Ada Ketua Bidang Hankam dan Cyber DPP Partai Perindo, Ibu Dr. Susaning Tias NH Kertopati MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Selamat Ibu sore, Nuning. Mas Juno. Iya, panggilannya Ibu Nuning ya. Ya, Tadi nama lengkapnya luar biasa, karena Dr. namanya panjang Susaning Tias seperti NH. kereta api. Ada Kertopatinya juga. Ya. Oke, Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke, merdeka dulu dong kita. Merdeka. Oke, ini masih dalam semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Betul sekali. Ibu setuju nggak kalau tadi sempat di awal saya bilang kemarin perayaannya, aduh, bikin kita rasa nasionalismenya. Ya, setelah 2 tahun ya Nah, tidak ada perayaan, lalu betul. kemudian gegap gempita, semua bergembira Iya, dengan iya. hadirnya juga si kecil Farel ya. Iya, 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 iya. Nyanyi lagu apa? Oh ya, Ojo dibanding Ojo ke. dibandingke Iya, gitu iya. ya. Itu seru ya, semua Oke. menteri ikut Oke. joget di Baik. situ juga Ibu Iriana. Baik, ini bahasan kita hari ini kaitannya dengan kemerdekaan, Bu, patriotisme untuk anak muda ya. Dan Ibu sebagai tadi luar biasa bidang Hankam dan cyber ya. Ini dunia yang sangat maskulin, tapi ada sosok perempuan ya. Namanya tadi Ibu Dr. Susaning Tias NH Kertopati MSI yang ada di sini, menggeluti dunia tadi yang saya bilang Hankam, cyber, dan juga pengalaman Ibu saya dengar juga di DPR sudah
sempat 2 periode. 2 periode. Oke, tapi sebelum kita ke tema dan bahasan lainnya, kita kenalan dulu dong dengan Ibu Nuning ini. Ibu Nuning, monggo silakan take your time. Backgroundnya seperti apa, aktivitas keseharian seperti apa untuk saat ini? Ya kalau saya setiap hari itu waktu saya banyak tersita itu untuk saya juga selain saya kebetulan saya juga di MNC sebagai komisaris MNC Land, tapi juga saya mengajar di Universitas Pertahanan dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara BIN. Jadi di situ saya mau tidak mau saya juga menjadi satu konsentrasi saya dan juga sebagai narasumber di berbagai undangan untuk webinar, seminar gitu. Beberapa kali juga di Lemhanas ya memberikan lecturing ya. Oke. Dan kalau tadi saya sempat sebutin di awal Bu, ini kan dunianya maskulin sekali ya. Cowok sekali. Tapi lagi-lagi kita pengen ngeliat sesuatu tuh no barriers. Perempuan, laki-laki semuanya punya kesempatan yang sama, semuanya harus bisa. Dan Ibu Nuning ada di dunia yang mostly cowok gitu, mostly pria. Ini gimana sih rasanya ketika menggeluti sesuatu yang kadang hanya ada perempuannya bisa dihitung jari? Apa yang membuat Ibu Nuning ya tadi I wanna do this gitu? Jadi memang kebetulan saya anak tentara. Lalu kemudian saya tertarik bidang yang terkait dengan kemiliteran, pertahanan, keamanan dan intelijen. Itu sangat mengundang rasa ingin tahu saya, curiosity saya terhadap bidang-bidang itu. Dan memang sih saya keilmuan yang saya ambil sehingga sampai saya jadi doktor itu bidangnya kan komunikasi. Tetapi itu relate dengan kemiliteran, intelijen dan lain sebagainya. Jadi memang tidak jauh dari situ. Dan saya belajar juga terkait dengan bidang kemiliteran, sekaligus saya juga mengajar. Jadi itu setiap hari saya harus menggali bidang-bidang itu. Dan tidak hanya sekedar saya ingin menyatakan kepada publik bahwa ini ada emansipasi ya. Tetapi kita justru di sini ingin memperlihatkan kepada publik juga kepada milenial bahwa sesuatu yang biasa dikerjakan pria itu bukan tidak mungkin dapat dikerjakan juga oleh perempuan begitu dengan tingkat yang mungkin saja lebih bagus gitu. Lebih rapi, lalu kemudian secara inherent banyak memasok informasi baru gitu. Apalagi dalam perkuliahan gitu. Tadi Ibu juga menyebutkan bahwa lahir dan besar di lingkungan militer ya Bu. Ini kadang kalau aku bisa flashback ya, tiap anak di dunia ini kadang kita nggak, saya pun pribadi lahir dari keluarga misalnya yang memang jurnalis, edukasi gitu ya, erat kaitannya. Dulu nggak pernah kepikir bahwa end up-nya akan seperti ini. Jadi kadang memang orang tua kita ternyata punya peran besar ya Bu ya, membentuk karakter. Dan ketika kita sudah di posisi sekarang baru sadar, oh ya pantesan dulu papa saya nyuruh saya ini, ternyata ini rahasianya gitu. Itu Ibu ngerasain hal yang sama? Oh, saya rasakan sekali. Dimana juga ayah saya kan juga kolektor buku ya. Di situ bapak tuh punya buku-buku kemiliteran ya. Bapak punya buku kemiliteran, lalu buka buku-buku intelijen ya. Lama-lama ketika saya akhirnya bisa mengerti bahasa Inggris dengan lebih baik, semakin asik saya membaca dan semakin asik digging, menggali ya, hingga akhirnya saya disertasi saya itu komunikasi intelijen, ada bukunya loh gitu. Ada bukunya komunikasi dalam intelijen keamanan. Baik, ini aku bisa relate karena ternyata apa yang orang tua infuse ke anaknya ya di rumah itu sangat berpengaruh. Dan kadang masa depan anaknya itu kalau kita bisa flashback, oh this is what my mom and dad did. Ternyata ini rahasianya gitu. Dan ini tadi ceritanya Bu Nuning sangat relate dengan ya anak-anak muda di luar sana mungkin bahwa kadang ngerasa bahwa ego orang tua besar, tapi percayalah ya. Atau mungkin begini, anak-anak tuh selalu ketika saya kecil ya, saya merasa bahwa aduh bapak kok galak banget sih ya. Saya anak tunggal Mas Juno, saya anak tunggal. Jadi saya tidak ada kakak, tidak ada adik. Ayah saya selalu menekankan begini, kamu itu harus A, B, C gitu. Lalu kemudian prestasi di sekolah juga, beliau juga minta saya
gak usah bagus-bagus amat, yang penting kamu jangan ancur gitu. Oke. Tetapi saya tunjukin dong, makin digituin saya makin gue bisa lebih bagus dari itu gitu. Nah, ketika saya itu ada apa namanya penghargaan, tapi ketika saya bandel ya, saya bandel sama anak tentara, bandel banget. Nah, hukumannya itu saya nggak gini. Kalau orang tua biasanya kan hukumannya itu dikurung di kamar atau ya ada orang tua, tapi ayah saya nggak pernah ya, walaupun tentara, dipukul gitu. Ayah saya tidak pernah melakukan itu. Cuman hukumannya itu yaitu lari muter lapangan. Nice. Gitu. Aku suka tuh lari. Iya, makanya alhamdulillah badan kita juga sampai tua juga nggak melar-melar amat begitu, karena udah dari kecil tuh udah diberi satu didikan yang luar biasa oleh orang tua saya. Aku baru satu pertanyaan loh, udah panjang banget kita ya, keren banget bahasannya. Udah berapa menit, tapi ini cerita yang harus disampaikan, karena kan kalau kita bicara Bu Nuning, sosok yang tadi punya background yang luar biasa, tapi ada hal-hal yang unik yang bisa kita relate ternyata ya, bagaimana Bu Nuning dibesarkan dengan background yang luar biasa tadi dari dunia militer. Bicara lagi sebagai anggota DPR, kalau nggak salah waktu yang 35 tahun, waktu umur 35 tahun ya? No, I mean was that menjabat sebagai yang masih muda? Paling saya umur 30-an. Baru? Iya. Itu waktu itu? Iya. Jadi termasuk yang paling muda dong? Iya. Oke. Dan saya sekretaris fraksi pertama untuk fraksi 30... PDI Perjuangan. Oke. 30 berapa Bu itu? Umur? Hitung aja Mas Juno. Pokoknya saya masih muda banget. Wow. Jadi waktu itu saya sekretaris fraksi pertama dari fraksi PDI Perjuangan, adalah fraksi terbesar saat itu. Oke. 520 anggota kalau tidak salah. Masih waktu 30-an, 2 periode. Ntar dulu, ini sebagai sekretaris fraksi aja itu adalah jabatan senior sebenarnya. Biasanya dijabat itu oleh orang-orang yang sudah senior di politik dan menjadi rebutan. Kan itu ada ketua fraksi, lalu kemudian ada sekretaris fraksi. Saya oleh Ibu Megawati dijadikan sekretaris fraksi pertama di PDIP itu. Dengan usia yang cukup muda waktu itu. Dan itu saya learning. Saya bahkan tidak tahu pekerjaan sekretaris fraksi itu apa dulu. Tapi saya fast learner. Jadi sehingga saya segera tahu, oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begini, oh ini tanggung jawab saya, oh ini yang saya tidak boleh, oh ini hak saya. Oh ini hak para anggota, begitu. Jadi akhirnya saya belajar. Learning by doing, fast learner ya. Ya. Di usia muda kayak gitu Bu, ya, terus duduk di posisi yang ya di Senayan dengan posisi tadi yang cukup krusial. Sempet takut nggak sih? Atau memang ya udah, I'll do it gitu? Kalau perasaan takut, nervous itu manusiawi ya. Kadangkala juga kaget-kaget gitu ya. Tapi ketika saya sudah belajar, saya melakukan satu pembelajaran sendiri bagi diri saya akhirnya tahu, oh ini bukan soal usia, tapi ini soal kemampuan. Nice, I love the words ya. Bahwa banyak orang kadang gini Bu, anak muda kan, he's not that good enough, ya, masih muda gitu. Exactly. Semakin digituin, saya semakin bilang, oh saya walaupun muda saya lebih pintar dari kamu. Iya, exactly gitu ya. Tapi tadi ini kadang anak muda tuh mentalnya dulu Bu, yang bisa bikin mereka. Alhamdulillah saya anak kolong, jadi mentalnya udah teruji lah. Nah ini is a very good lesson untuk everyone out there, bahwa ya tadi nggak apa-apa muda, nggak apa-apa tadi punya kesempatan yang dibandingkan orang lain, tapi kalau kita mau berusaha, mau belajar ya Bu ya, dan punya tanggung jawab, integritas, kita buktiin, even yang tua pun akan ngelihat, okay, this one is memang layak gitu kan untuk ada di posisi seperti itu. Oke, Bu Nuning. Dan selanjutnya saya akan pindah partai di Hanura. Ya. Itu juga saya sebagai ketua salah satu pimpinan fraksi gitu. Jadi dan saya ketua DPP juga, bidangnya juga sama dengan yang di Perindo. Baik, dan end up di Perindo ini kenapa akhirnya memilih Perindo? Oh, itu jalan panjang. Oke. Saya mengenal Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo sebagai orang yang penuh dedikasi, dan beliau itu juga orang yang sangat paham dunia bisnis. Itu dulu deh pandangan saya terkait dengan Ketua Umum. Lalu kemudian saya juga penasaran kenapa kok tertarik di bidang politik gitu. Ternyata beliau
punya keinginan yang mulia, yaitu ingin mendirikan sebuah partai yang dapat mengentaskan masalah kesejahteraan rakyat. Oke. Itu yang menjadi keinginan saya kenapa dulu jadi ikut beliau masuk Perindo dan pindah dari Hanura ya terakhir. Oke. Tetapi akhirnya setelah saya ada di dalam, saya terus berpikir Perindo harus menjadi agent of change bagi anak bangsa. Yeah. Di sini pasti penonton ada yang milenial ya. Kita tidak mau disintegrasi bangsa ini berkepanjangan ya dengan munculnya ada gerakan-gerakan yang radikalisme, lalu intoleran dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil kata dalam nama Partai Perindo, Persatuan Indonesia. Alangkah indahnya apabila Perindo ini menjadi central agent of change bagi pertumbuhan milenial Indonesia untuk turut serta membangun persatuan Indonesia, kesatuan Indonesia dengan semangat dan dengan baik gitu. Jadi harus mengenal juga ancaman. Anak-anak muda tuh harus mengenal ancaman. Ancaman itu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, epolek sosput. Nah, di situ ketika mengenal itu, akhirnya tahu cinta tanah air itu penting. Tidak gampang dipengaruhi oleh post-truth dan hoax. Kan sekarang ini kan di WA group itu tumbuh berkembang tuh post-truth dan hoax. Nah, itu bahaya sekali. Karena literasi di negara kita masih sangat rendah, Mas Juno. Literasi ini, ini PR bersama. Kemarin saya juga bicara literasi 62 dari 70 negara something peringkat kita. Jadi emang kalau bicara literasi ya Bu ya, ini penting bagaimana kita mengedukasi anak-anak muda bahwa membaca, memahami data ya. Hoax kan ini luar biasa balutannya. Ya, apalagi terkait dengan radikalisme, ya, nasionalisme segala macam yang mengancam yang Ibu sebutkan tadi. Literasi itu salah satu ujung tombaknya. Lalu kalau bicara mengenai nasionalisme, Bu, apakah ini memang jiwa nasionalisme ini sangat berperan dalam anak muda nantinya agar mereka bisa memfilter informasi dan akhirnya nggak gampang terpapar yang namanya radikalisme? Ya, tentunya. Anak muda tuh jangan sampai tidak peduli pada geopolitik. Geopolitik itu harus dipahami sebagai satu hal yang dapat mempererat kita sebagai anak bangsa, yang akan menyebabkan negara ini menjadi lebih maju, begitu. Jadi dalam artian begini, gimana ya saya menjelaskannya ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya kan mengajar di bidang pertahanan ya. Jadi kalau kita lihat tuh esensi ya bahwa pertahanan itu menurut Konvensi Jenewa ya, kata pertahanan itu menggantikan kata perang gitu ya. Sebenarnya kalau kita itu ingin damai, kita harus siap perang, gitu. Nah, ini oleh karenanya, makanya tumbuhlah itu bagaimana anak muda itu juga harus memahami konteks nasionalisme, menjaga NKRI, ya, jangan sampai mudah dipecah belah, ya, itu memang harus diperjuangkan begitu. Jadi saya mengajar di Universitas Pertahanan ya. Jadi yang dipertanyakan itu apa sih gitu. Itu adalah bagaimana ya kita juga mempersiapkan diri untuk agar kita itu siap menghadapi perang atau peperangan, begitu. Itu. Dan ini kalau bicara perang kan sekarang mungkin perangnya bukan yang fisik gitu ya Bu ya. Perang itu macam-macam. Perang itu macam-macam. Ada perang konvensional, ada perang modern,
itu ancaman juga berbagai macam. Ada ancaman militer, non militer, Ya. near militer. Near militer. Ya, Aha, aha. militer tentu semua tahu. Itu Oke. seperti perang-perang Ya. konvensional dengan alutsista yang seperti kapal perang dan lain sebagainya. Lalu kemudian non militer itu kalau non militer itu dia tidak bukan perang, jadi bukan hal yang terkait dengan itu, bisa macam-macam itu, ya seperti tadi adanya post-truth, hoax dan lain Yes. sebagainya Oke, gitu. karena itu ibaratnya ideologi jati diri kita yang diserang ya Bu ya. Dan itu yang bisa memecah belah Iya, betul. bangsa. Nah, kalau kemerdekaan Bu, arti kemerdekaan di bidang Hankam itu sendiri Bu. Kalau menurut Bu Nuning, kemerdekaan di bidang Hankam itu harus seperti apa? Oh, kalau kemerdekaan di bidang Hankam itu memang begini. Jadi apalagi untuk anak muda ya, kaum Oke. milenial, kecintaan kepada negara itu harus nomor satu itu dulu. Yes. Lalu kemudian Pancasila, UUD 45 itu bukan sekedar dihafal, tapi itu harus menjadi keseharian. Ya. Ya, oleh karenanya saya seringkali memberikan semacam kritisi ya kepada pengelola hal itu ya, seperti BRIN gitu ya. BRIN. Itu sebaiknya itu memang juga mengundang tokoh-tokoh anak muda untuk menyampaikan Pancasila, sehingga Pancasila itu terpatri. Ya. Ada di sini, ada di sini, ya, ada di kepala, ada di hati. Jadi ketika diimplementasi itu betul-betul kita adalah bangsa Indonesia yang sebenarnya, begitu. Itu dulu. Nah, lalu kemudian kita juga dapat memproduksi industri pertahanan sebaik mungkin. Ya, kita bangga lah ya, Pindad, senjata yang diproduksi Pindad itu sudah menyebabkan Kopassus itu menang terus dalam kompetisi menembak di Australia. Itu kita bangga sekali ya. Itu berkali-kali ya. Benar. Lalu kemudian juga PTDI itu sudah bisa menjual pesawat, bukan hanya sebagai pesawat perang, tetapi juga pesawat tumpang, ya, untuk ditumpangi sebagai transportasi umum. Hal itu tentunya merupakan satu ejawantah, suatu kondisi bahwa kita juga sudah mulai memiliki arti kemerdekaan dalam dunia pertahanan. Itu secara sederhana, gitu. Kalau misalnya ingin lebih kompleks, jadi mahasiswa Universitas Pertahanan atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara, ketemu saya. Itu merdeka dalam bidang Hankam ya Bu. Tapi kalau dari jabaran tadi Bu, Indonesia sejauh ini sudah merdeka kah Bu menurut Ibu dalam bidang Hankam ini? Kita. Oh, kalau saya lihat sih sudah ya, tetapi harus dijaga, begitu. Harus dijaga. Utamanya begini, yang saya lihat kan bukan hanya pertahanan, tapi juga keamanan, juga intelijen, ya. Kita harus juga kembali kepada tadi yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita harus menjaga anak muda ini jangan mudah percaya pada post-truth dan hoax ya. Apalagi sekarang ada yang namanya rekrutmen untuk menjadi radikal itu, yaitu dengan cara enabling environment. Enabling environment itu bagaimana seseorang itu menjadi sosok yang dipercaya oleh lingkungan dengan memberikan masukan-masukan yang logis, karena dia mempelajari dulu budaya dari masyarakat yang ada. Sehingga dia akan ikuti itu dulu dan akhirnya mengajak. Nah, itu adalah embrio dari terorisme. Gitu. Bahaya sekali apabila anak muda ini lalu kemudian berpikir secara radikal, mens reanya juga sudah radikal, dan kemudian menuju kepada keinginan menjadi teroris. Itu sangat bahaya. Baik. Nah, kalau bicara mengenai ini kan ketahanan ya, keutuhan NKRI. Tadi kan Ibu melihat bahwa tadi Pancasila peran penting ya untuk anak muda, nggak cuma untuk dibaca tapi diimplementasikan. Dan it sounds cliche tapi benar bahwa ketika kita hafal Pancasila ya Bu ya, kita ulang-ulang, kita hafal, nilai-nilai itu secara nggak langsung akan terserap ke pikiran kita, the way we act, the way we see diversity yang kita punya, seperti itu. Kalau bicara parpol Bu, apa yang parpol bisa lakukan untuk
tadi membantu menjaga keutuhan NKRI? Kalau dari pandangan Bu Nuning. Ya tadi saya sudah sampaikan ya, saya tertarik dengan Perindo itu karena juga Dan namanya namanya. Persatuan Indonesia. Itu ya disintegrasi bangsa itu harus dijaga, jangan sampai Oke. terjadi. Jadi kita itu sebagai partai harus menjadi agent of change gitu. Oke. Kalau bisa jadi central agent of change Perindo ini untuk menjaga keutuhan NKRI. Oke. Ya, karena juga kita harus mengingat the founding father Bung Karno. Bung Karno. Itu kan dulu mengedepankan nation character building. Yes. Ya. Di dalam pidatonya gitu selalu mengatakan nation character building itu adalah hal yang penting ya. Walaupun pembangunan fisik negara tentu juga penting, tapi bagaimana karakter bangsa apabila juga tidak dibangun dulu. Oke. Nah, itulah makanya ini Perindo akan menjadi pusat untuk nation character Ya. building begitu. Ya, karena kita tadi ingin nanti gelaran pemilu 2024 ya, politik sara dan yang tadi yang mengkotak-kotakan itu Polarisasi. Iya, nggak di. Saya yang nggak paling suka. khawatir Iya. adalah nanti 2024 ini ada polarisasi Baik. gitu dengan segala kepentingan tersebut gitu. Mereka ingin menang dengan cara-cara yang justru Oke. melempar yang tadi saya khawatirkan yaitu post-truth Yes. yang menyebabkan orang percaya lalu orang akan ikuti itu begitu. Dan penyebarannya kan apalagi ini mohon maaf ya saya ibu-ibu. Tapi kan ini urusan emak-emak nih kan paling seneng tuh lihat di Gimana, WA Bu? grup dulu-duluan kan. Iya, Dia iya. kayaknya paling seneng kalau dibilang paling tahu duluan begitu, itu bahaya banget gitu loh. Padahal harus dicek dulu. Yes. Makanya tadi saya katakan literasi kita kan masih sangat rendah begitu. Oke, ini penting sekali untuk dipahami bersama. Ini sebenarnya bahasan kita nih lintas generasi, nggak cuma untuk millennials, zillennials, tapi everyone who's watching ini penting bahwa memahami peran kita, memahami bahwa Indonesia itu harga mati, ya, merah putih itu selalu di hati, dan lagi-lagi bahwa 77 tahun ini tantangannya luar biasa. Ya. Ini kerja sama ya, kerja bareng bagaimana kita sama-sama membangun sistem politik hankam di tanah air makin baik ke depannya. Bu Nuning, sekarang kita ke pertanyaan ringan-ringan boleh? Boleh. Iya. Kita sudah bicara cyber, hankam, segala macam. Saya dengar Bu Nuning suka sekali pakai kebaya, ya. Dan ini kita tahu kebaya kan lagi goes to UNESCO ya. Oh iya, itu saya sangat setuju tuh. Gimana Saya bangga tuh? bener tuh. Tell me. Oh, itu kebaya memang harusnya dari dulu-dulu bukan sekarang. Iya sih ya. Benar-benar. Goes to UNESCO. Jangan sampai dicaplok Malaysia lagi. Betul. Gitu. Karena batik kan dikatakan kan Iya. katanya produk. Padahal itu adalah budaya adiluhung dari leluhur kita. Oke. Gitu. Dan Bu Nuning kalau kecintaan sama kebaya biasanya ditunjukkannya dalam bentuk apa? Koleksi kah atau seperti apa? Saya kebetulan ibu saya itu kolektor batik. Jadi setiap ibu saya pergi dulu ibu saya itu bekerja di kantor pajak. Nah itu kebetulan salah satu tugasnya tuh sering keliling. Jadi ke setiap daerah kemana pergi, ibu tuh selalu membawa batik dan tidak mau batik cap, batik tulis. Batik tulis. Ya Oke. itu mahal harganya pasti. ya. Sebagian dari gajinya dibeliin batik. Nah itu kan repot Oke, ya. oke. Padahal itu jatah susu saya mungkin itu waktu itu. Tapi dijadikan beliau beli Tapi batik. sekarang anaknya Nah suka sekarang juga. saya suka juga Jatuh cinta ya jatuh juga. cinta pada batik. Saya kalau pergi ke resepsi pernikahan kebanyakan saya mengenakan kebaya dan batik, Mas Juno. Ya. Karena bagi saya di saat itulah kita menampilkan nasionalisme Identitas kita, kita. identitas kita. Karena kalau kita bicara batik, Mas Juno, saya nggak berhenti di indahnya batik. Oke. Lalu bisa dipakai. Kita harus ingat, batik itu ada entitas, pengrajin, lalu pedagang dan pembeli. Nah, pengrajin ini mereka kan perlu hidup. Oke. Kita beli selembar batik tulis yang mungkin bagi orang gila beli batik tulis harganya sekian juta. Betul. Tapi kita menghidupi pengrajin itu, begitu. Ya tentunya saya mengajak orang-orang yang juga mampu membeli batik tulis, ayo beli batik tulis, gitu. Jangan batik cap atau batik print, beli batik tulis. Itu adalah untuk membantu agar para pengrajin itu bisa hidup terus dan tidak punah batik ini. Oke. Juga pedagang harus pandai mengelola harga dan promosi sehingga terjangkau dibeli dan orang happy juga pembelinya membeli begitu. Oke, baik.
Kalau bicara tadi batik, kebaya, saya dengar Bu Nuning juga suka kuliner tradisional. Oh iya, alhamdulillah saya tapi pernah juga sih badan overweight, tapi alhamdulillah udah kembali normal. Oke. Saya senang sekali gastronomi Indonesia Yes, itu memang gastronomi. luar biasa. Uh, Itu kalau saya, menurut saya tuh dulu waktu saya masih bertugas menjadi anggota DPR, kebetulan saya di Komisi 1 dan Badan Kerjasama Antar Parlemen, kan setiap bulan tuh kerjanya keliling ke luar negeri. Bagi saya tetap makanan Indonesia the best, Oke. gitu. Nah itu memang bagi saya melihat gini, makanan Indonesia setiap daerah kan berbeda-beda. Ternyata kalau kita lihat lebih dalam, itu kalau kita lihat lebih dalam itu bergantung dengan budaya sekitar loh, Mas Juno. Oke. Kenapa masakan Padang itu pedas? Nah, di situ juga ada budaya yang bisa kita gali. Sangat indah sekali apabila ada ahli budaya ya yang dapat menggali budaya hubungannya dengan Menu masakan tadi menu ya. masakan Nah, oke. tadi begitu. Oke. Makanan favoritnya apa, Bu? Semua makanan favorit saya kecuali durian. Oke. Ya. Kenapa begitu? Saya pernah kapok soalnya Mas Juno. Saya pernah waktu kecil sama ayah saya sama ibu saya turun makan bawa duren dan saya ditaruh di karena saya tidur di dalam mobil, terus bangun saya kelingan bau duren itu. Nah sejak itu saya nggak suka Oke. sama duren. Berarti yang lainnya suka ya? Betul. Pempek. Oh iya pasti. Aduh, gado-gado. Gudeg, Aduh, iya. oke. Rendang Padang, apalagi itu. Iya, saya setuju sih, Bu. Mau kemana pun kita keluar ya, makanan Indonesia memang the best lah ya. Ya sampai saya punya pengalaman. Gimana tuh? Kalau saya sebut namanya ini orang terkenal juga teman Oke. saya di DPR ya. Uh, Mereka itu sangat suka sama pedas ya. Jadi tas saya kan selalu besar. Saya itu selalu buat tempat mereka titip bon cabe dan cabai rawit. Oke. Sampai ketika saya kembali dari luar negeri, kan saya belum ganti tas karena saya agak sakit. Tahu-tahu pembantu saya bilang, "Ibu ini kok bau yang nggak enak gitu." Ternyata cabenya sudah tumbuh, Mas Juno, di dalam tas saya. Iya. Itu pada nitip ya, Bu ya? Pada nitip. Aduh, kena charge nggak tuh nitip? Hah? Ya saya palakin aja nanti ya. Bu Nuning. Ya, tapi ini Bu, nilai-nilai kecintaan tanah air tuh bisa dalam berbagai bentuk. Cinta makanan Indonesia, cinta kain, cinta batik, cinta kebaya, ya. Itu hal simpel yang akhirnya membuat kita makin sadar bahwa oh, saya orang Indonesia ya. Saya punya banyak sekali yang namanya keanekaragaman. Di sini saya harus bersyukur dan sebagai manusia kalau bisa lebih bermanfaat, kenapa enggak ya, Bu? Karena Indonesia tuh kan kita lihat Sabang sampai Merauke, entitasnya beragam ya. Sayang kalau kita pribadi yang beragam ini dikotak-kotakan dengan politik, isu sara. Ya, setuju. Kadang kita capek ya, Bu, ketika tahu kan beberapa kali pengalaman sejarah pilkada yang berantem, dan Betul. semoga dengan cerita-cerita Bu Nuning tadi dan kita makin bersyukur. Masalahnya kita kalau kita terus saja berantem dalam dunia politik, kita lupa membangun secara ekonomi, sosial dan budaya yang harusnya kita sudah lebih dari orang lain. Orang Indonesia tuh pinter-pinter loh sebenarnya. Milenial Indonesia tuh cerdas-cerdas. Coba aja hacker dari Indonesia kan lebih banyak. Bener. Iya kan? Kita harus lihat itu. Bener. Jangan lihat negatifnya, tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka memang punya otak yang cerdas gitu loh. Oke. Jadi kalau kita sibuk gontok-gontokan di politik, kita di ekonomi kita lupa. Iya. Oke, it's a good thing. Ibu, terima kasih. Obrolan singkatnya luar biasa. Kita ngomongin dari hankam, kebaya, batik, kuliner. Tapi semua terintegrasi. Exactly. Insya Allah kita ketemu Kita lagi bisa ngobrol. tumbuh berkembangkan pertahanan dan keamanan kita bila kita juga dalam keadaan yang damai. Ya, tidak terkotak-kotak dan semua saling menghormati, toleran ya. Saya rasa itu yang paling penting. Oke, semangat itu yang harus kita punya. Dan kalau bicara mengenai semangatnya dari Partai Perindo ya, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan. Lagi-lagi selalu gue bilang bahwa ini bukan cuman value-nya Partai Perindo, tapi value-nya tiap pribadi anak muda Indonesia harus produktif, harus solutif, harus modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan lagi-lagi each of you out there harus punya value ini biar kita makin hebat lagi sebagai bangsa Indonesia. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia
sejahtera melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Dan cara daftarnya gampang banget, tinggal ke website konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiprindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di minggu depan. Jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk tamu kita hari ini, Ibu Nuning. Saya sebutin lagi, ini luar biasa, nama panjangnya Ibu Nuning adalah tadi Dr. Susaning Tias NH Kertopati MSI. Terima kasih sekali Ibu. N-nya itu apa? Oh iya, NEVO. NEVO. New Emerging Forces. Oke. Itu adalah satu kebangkitan baru bagi bangsa Indonesia. Oke, amin. Semoga juga Perindo menang. Amin ya Allah. Dan membangkitkan Baik. Keberhasilan bagi Indonesia. Bu Nuning, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi sehat-sehat ya. Makin banyak yang bisa kita kerjakan dan makin banyak berkah yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Amin. Terima kasih Bu Nuning. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyatanya. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra signing out. Have a good time. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.